pada pertemuan ketiga di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini saya akan membahas mengenai sistem teknik dokumentasi. Nah, ceritanya di sini adalah seperti yang udah kita pelajarin ya, kalau sistem itu apa gitu kan, kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan untuk tujuan yang sama. Teknik adalah penerapan ilmu atau teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Dan dokumentasi adalah narasi atau flowchart atau diagram dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan cara sistem bekerja gitu. Jadi di sini kita akan mempelajari dokumentasinya itu apa aja sih dalam kita merancang suatu sistem. Gitu. Nah, bentuk-bentuk dokumentasi itu kan macam-macam ya. Ada yang bentuknya narasi, ini tertulis. Ada bagian alir itu kayak flowchart gitu. Ada yang bentuknya diagram. Terus ada media tertulis lainnya yang berfungsi untuk mendeskripsikan perangkat sistem dan cara kerja sistem. Nah, kenapa sih sistem itu perlu didokumentasi gitu ya? Untuk merancang sebuah sistem berguna sebagai media diskusi ya kan, dan komunikasi antar perancang, analis maupun programmer. Jadi dia itu harus didokumentasikan satu sistem itu karena untuk merancang suatu sistem itu kan harus diskusi ya antara perancang, analis sama programmer gitu kan. Kalau misalnya nggak kita dokumentasi suatu sistem itu tuh kan susah gitu. Jadi kita cuma ngawang-ngawang aja gitu loh. Terus, nah kalau dokumentasiin juga kita kan juga bisa mengevaluasi kelemahan sama keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Terus yang ketiga adalah dokumentasi sistem juga berguna bagi mereka yang sedang mempelajari prosedur dalam sebuah perusahaan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau tahu mengenai pengendalian internal suatu perusahaan, yang paling enak adalah membaca flowchartnya gitu kan, membaca dokumentasinya gitu. Jadi dengan ada dokumentasi kita lebih mudah dalam mempelajari sesuatu. Lalu ada alat-alat dokumentasi ya kan. Nah, untuk di SIA ini gitu kan ada bentuk-bentuknya. Ada yang namanya DFD, data kalau di sini DAD ya, diagram arus data. Ada yang namanya flowchart, dia bagian alir ya kan, flowchart. Ada yang namanya diagram proses bisnis gitu. Nah, contohnya gimana nih? Jadi kalau diagram arus data itu mendeskripsikan grafis dari data sumber, aliran data, transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Nah, jadi kalau di SIA ini tuh bentuknya tuh kayak ada suatu apa ya? Ada suatu aturan lah gitu. Jadi kalau bentuknya begini artinya ini. Jadi kayak ada acuannya gitu loh. Nah, kalau yang simbolnya itu kotak, itu adalah sumber dan tujuan data. Jadi itu adalah orang dan organisasi yang mengirim data atau menerima data gitu. Jadi itu dia tuh adalah objeknya nih, si simbol ini, simbol kotak. Nah, kalau tanda panah ini, nah arus data. Jadi datanya itu tuh kemana? Proses data ke dalam atau keluar proses, disajikan dalam bentuk garis lengkung. Nah, kalau buletan itu adalah proses transformasi gitu. Jadi ini adalah prosesnya nih. Ini adalah gambar proses gitu. Datanya itu diapain di dalam sini gitu. Terus kalau yang garis 2 itu sejajar itu adalah penyimpanan data. Itu adalah bentuk dari penyimpanan data. Sama kalau yang tanda segitiga itu adalah pengendalian internal gitu. Pengendalian internal diberi nomor dan dijelaskan dalam tabel pendamping. Lihat bab 12 sampai 15. Nah, contohnya gini nih. Nah, ini adalah bentuk diagram arus data. Kalau saya bentuknya data flow diagram, DFD kalau saya, DFD data flow diagram. Jadi lihat, di sini kan pelanggan ya. Tadi kita bilang kan kalau kotak itu adalah suatu objek ya kan, suatu orang atau organisasi. Si pelanggan ya kan melakukan pembayaran pelanggan ya kan. Ini adalah arus datanya nih, ada pembayaran pelanggan. Terus diproses ya kan, bulat adalah artinya adalah proses. Terus disetor ya kan ke bank ya kan. Data pelanggan diupdate ke update piutang, diproses lagi. Terus informasi keuangannya keluar ke manajer kredit ya kan. Nah, terus data ini juga keluar ke
piutang dagang ke apa namanya, ke ledger dari piutang dagang, piutang dagang. Jadinya ini adalah proses penyimpanan datanya. Jadi kalau bentuknya di F itu seperti itu ya. Nih, contohnya pelanggan, ya kan, pelanggan melakukan pembayaran pelanggan, ya kan, kita proses pembayarannya bentuknya bulat. Nah, ini adalah permintaan pelanggan gitu. Jadi ini datanya nih, datanya dari pelanggan ke proses pembayaran gitu. Nah, pembagian data flow diagram gitu. Jadi kita itu kalau bikin di FI itu dari yang paling umum. Jadi kan tadi kan misalnya apa nih, prosesnya apa? Prosesnya ada proses pembayaran. Nanti proses pembayaran ini kita breakdown lagi nih, gimana sih proses pembayaran itu gitu loh. Nah, makanya ada tingkatan-tingkatannya kalau di FD ini. Yang pertama adalah konteks diagram. Diagram konteks merupakan level diagram yang menunjukkan ringkasan dari sebuah sistem. Jadi ini yang paling atas nih, ini yang paling umum, ini adalah satu ringkasan. Diagram ini menunjukkan sistem pemrosesan data dan entitas eksternal yang menjadi sumber data maupun tujuan data. Nah, di bawahnya itu ada diagram level 0. Diagram level 0 itu adalah diagram yang membagi proses pengeluaran kas ke dalam fungsi utamanya. Nanti ada diagram level pertama dan seterusnya. Jadi setiap proses itu tuh bisa kita breakdown lagi gitu loh. Nah, itu nanti ada tingkatan-tingkatannya. Nah, contohnya gini nih, kayak dia ini konteks ya. Jadi konteks itu merupakan suatu ringkasan dari suatu sistem. Departemen kayak misalnya sistem proses pembagian nih, kalau di sini contohnya. Departemen ngasih kartu waktu ke sistem proses pembagian, ya kan. Terus sumber daya manusia ngirimin formulir karyawan baru sama formulir perubahan karyawan nih ke dalam sistem proses pembagian. Nah, ini kan masalah penggajian si karyawan ya. Nah, dari sistem proses pembagian ini itu ada yang dikirim ke badan pemerintah yaitu laporan pajaknya, ada ke karyawannya, ya kan, cek karyawan, terus ada cek penggajian sama laporan penggajian ke manajemen. Ini adalah konteks diagram. Jadi dia tuh totalnya aja, totalnya apa, ringkasannya aja gitu loh. Nah, sekarang level 0. Nah, level 0 ini dalam proses penggajian yang tadi cuma satu nih ya, proses penggajian ini satu. Kita breakdown lagi ke dalam beberapa proses gitu loh. Dengan SDM ngasih formulir karyawan baru, terus diproses pembaruan file karyawan atau penggajian, ya kan, kita taruh file tersebut ke file karyawan penggajian gitu kan. Terus di sini ada proses pembayaran karyawan, ya kan, dia ada ngasih cek ke karyawan, ada ngasih cek penggajian ke bank untuk ditransfer nanti ke karyawan, ya kan. Terus ada sih bagian di dalam pembayaran karyawan ini, proses membayar karyawan ini dia juga ngasih voucher pengeluaran kas penggajian, sehingga di sini adalah kita bisa memperbarui buku besar, ya kan. Nah, si file dari file karyawan ini kita ngasih apa untuk kita mau bayar pajak gitu loh. Terus di sini juga ada mempersiapkan laporan, ya kan, buat kita kasih laporan penggajian ke manajemen, ya kan. Terus di sini ada kita harus membayar pajak, kita ngasih laporan perpajakan ke badan pemerintahan. Di sini ada proses pembaruan buku besar sehingga kita bisa mengupdate buku besar kita. Ini adalah level 0, ya kan. Jadi level 0 ini merupakan breakdown dari yang tadi yang cuma satu. Nah, yang satu ini bisa, misalnya nih kita mau yang satu ini bisa kita bagi lagi, kita breakdown lagi misalnya. Nah, ini level 1 nih untuk pemrosesan penggajian. Oh, kalau yang ini di sini contohnya adalah kita mau breakdown yang nomor 2, yang masalah membayar karyawan. Ini kita breakdown lagi nih si prosesnya gitu. Ya kan? Proses penggajian 2.2, ya kan, sama mempersiapkan pengeluaran kas. Jadi di dalam pemrosesan penggajian, jadi di dalam membayar karyawan itu tuh ada 2 proses, ada memproses penggajian, ada mempersiapkan pengeluaran kas. Ya, jadi kalau di FDI itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, selanjutnya adalah flowchart. Flowchart itu adalah teknik atau analisis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Jadi kalau flowchart ini itu tuh nggak perlu ada tingkatan-tingkatannya kayak di FD gitu. Jadi kalau flowchart ini nih dia udah keseluruhan dan lebih enak bacanya. Nah, di flowchart ini itu juga ada simbol-simbol yang emang udah ada aturannya gitu, tanda-tandanya itu apa gitu. Nah,
simbol bagan alir ini ya kan, jadi flowchart ini kebagi-bagi, ada simbol input output, ada simbol pemrosesan, ada simbol penyimpanan, sama ada simbol arus, sama kayak di FD ada gambar-gambarnya gitu. Nah untuk bikin flowchart ini banyak lah ini, kita bisa pakai VCO, kita bisa pakai VCO, kita bisa pakai Word, kita bisa pakai Excel, bisa pakai PowerPoint juga, dan udah ada simbol-simbolnya, artinya tuh pun sama gitu. Nah ini simbol-simbolnya ya kan, kalian bisa lihat di buku gitu. Nah ini kalau kayak gini tuh itu intinya adalah dokumen. Kalau dokumennya banyak berarti ada salinannya ya kan. Ini adalah bentuk output elektronik, ini adalah entry data elektronik ya kan. Terus ini adalah simbol input atau output ya kan. Jadi kan kalau di C itu kan selalu ada input, ada proses, ada output ya kan. Jadi nggak mungkin dari input langsung output itu nggak ada. Jadi dari input pasti ada prosesnya dulu gitu. Jadi ini adalah bentuk inputnya, misalnya inputnya adalah dokumen ya kan, nanti outputnya adalah output elektronik. Kalau output elektronik itu kayak terminal, monitor atau layar gitu. Kalau entry data elektronik itu entry datanya tuh melalui apa, melalui komputer, terminal atau tablet gitu. Nah, untuk pemrosesan itu bentuknya kalau kotak ini adalah dia pakai komputer. Kalau yang bentuknya jajaran genjang ini dia bentuknya adalah manual. Ini udah baku ya gitu. Nah, kalau ini penyimpanannya, kalau tadi kan kalau di FD kan penyimpanannya kan cuma 2 garis sejajar ya. Kalau ini macam-macam nih. Ada bentuknya database ya kan secara elektronik. Kalau database, kalau penyimpanannya di database bentuknya seperti ini. Kalau pita magnetis bentuknya seperti ini ya kan. Ini adalah file dokumen kertas, yaitu manual nih, kertas nih, arsip-arsip gitu kan. Terus yang menanda tangan yang apa yang ada nomor-nomornya gitu, yang ada tandanya gitu. Terus ini adalah jurnal atau buku besar yang berbasis kertas gitu. Jadi ini nih kalau yang manual kertas tuh bentuk kayak begini. Nah ini adalah simbol arusnya. Kalau arusnya, kalau dia cuman kayak garis panah doang, itu adalah arus dokumen atau pemrosesan gitu. Terus kalau yang bentuknya seperti ini itu adalah hubungan komunikasi gitu. Jadi ini adalah arus dokumen sama lain-lainnya. Ya ini kalau ini itu keputusan, ini adalah terminal. Jadi ini adalah bentuk baku dari aturan baku untuk flowchart itu bentuknya seperti ini. Nah, sekarang adalah jenis-jenisnya nih. Ada yang flowchart itu flowchart dokumen, ya kan? Kalau bagian alir dokumen itu dia menggambarkan arus data dan dokumen di antara area-area pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagian ini menelusuri dokumen dari awal sampai akhir, menunjukkan sistem dokumen dimulai, didistribusi, tujuan sama disposisi dan semua hal yang terjadi. Nah, ini manfaatnya adalah untuk menganalisa kecukupan prosedur pengawasan sebuah sistem gitu. Seperti internal checks dan pemisahan fungsi, dapat mengungkapkan kelemahan dan inefisiensi sistem. Ya, biasanya kita yang dipakai di akuntansi itu sih flowchart dokumen ya. Bentuknya adalah nah, seperti ini. Jadi kita bisa tahu gitu dokumen tersebut. Jadi misalnya dari SDM nih ya. Di SDM ngirim perubahan karyawan sama data karyawan baru kan. Ini bentuknya adalah dokumen. Ya kan? Nih ada bentuknya nih, ini adalah dokumen. Terus diproses nih manual nih kalau yang kayak gini prosesnya ya kan. Memperbarui kan, dia memproses memperbarui. Setelah memperbarui kan disimpan dong. Ini adalah pengarsipannya nih, A sama D gitu. Nah, dari pengarsipan ini ya kan, terus dari departemen dia ngasih kartu waktu, jadi nyiapin gaji nih, ini proses penyiapan gaji ya kan. Terus outputnya adalah kartu waktu ini ya kan, dikirim ke apa lagi, kemana, ke tadi ini adalah apa namanya, arsip ya kan, semuanya gitu. Terus di sini kita ada memproses nih, semuanya kan udah diproses, keluar banyak dokumen kan, ada register penggajian, ada kartu waktu ya kan, ada cek. Nah ceknya ya kan kita mempersiapkan cek untuk apa, untuk laporan penggajian ya kan, terus baru kita mengupdate laporan penggajiannya nih, bentuknya seperti ini. Nah terus ini kita simpan gitu ya. Jadi apa namanya, jadi ini itu harus kita hafalin ya
kalau kita mau bikin flowchart biar kita tahu arti-artinya apa aja. Nah ini untuk utang ya kan, jadi kalau flowchart itu biasanya dia tuh kayak ada bagian-bagiannya, tiap bagian itu kanan kiri gitu. Ini ada keterangannya, A disimpan secara alfabet nih datanya, terus D disimpan berdasarkan tanggal, jadi ini ada simbol-simbolnya nih tiap penyimpanan nih. Kalau yang ini adalah manual berupa kertas, kalau yang ini adalah berupa komputerisasi, jadi gitu. Nah ini lihat ya, jadi apa namanya, jadi ini semua jadi satu nih. Ada yang ke C kan, nanti dari C diambil lagi bagiannya untuk menandatangani cek untuk dikasih ke bagian penggajian ya kan, bagian ke karyawan. Terus nanti karena dia ada yang ke E nih, mana tadi yang ke E, nih di E nyambung lagi ke sini, nih dari E ini nyambung lagi ke sini gitu kan. Jadi flowchart, jadi contoh flowchart ya, ini seperti ini adalah flowchart dokumen. Nih, ini adalah yang lebih simpel nih. Formulir, proses pengumpulan formulir ya kan. Terus ini formulir yang udah apa namanya, udah oke ya kan. Terus bagian administrasi ya kan, diproses lagi, dapat kartu anggotanya dikasih ke diproses lagi gitu ya. Itu tadi bagian alir dokumen, sekarang bagian alir sistem ya kan. Kalau sistem itu menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, penyimpanan, output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagian alir sistem digunakan untuk menjelaskan alur dan prosedur data dalam sistem. Ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem secara universal, dipakai dalam sistem kerja dan sarana komunikasi yang efektif di antara para pihak. Nah, ini contoh sistem ya kan. Kita kalau di akuntansi kita nggak biasa pakai ini, kita biasanya adalah pakai yang tadi flowchart dokumen ya kan, karena kita mau tahu otorisasinya pengendalian internal seperti apa. Kalau ini lebih ke ya untuk anak-anak IT kali ya kalau ini ya. Jadi kita tuh mau mengevaluasi sistem suatu bagian gitu. Tinggal bentuk sistem. Menggambarkan hubungan antara input, proses sama output. Sistem bentuknya biasanya seperti ini nih, seperti ini jarang banget kita pakai. Kita di akuntansi nggak pernah pakai ini. Nah terus ini lagi bagian alir program, ini lebih ke anak-anak IT lagi nih, menggambarkan urutan proses pengolahan data dari suatu program komputer dan menguraikan secara rinci bagaimana proses komputer dilakukan. Tuh. Terus terang saya baca ini juga saya bingung. Sebenarnya nggak bingung sih, cuman biasanya kita nggak pernah pakai ini sih. Kalau yang terlalu complicated biasanya saya nggak bisa baca. Kalau yang ini saya masih bisa baca nih, ini kan simple, input, proses, output, tempat penyimpanan ya kan. Untuk yang input ya kan, apabila suatu tulis ini ya laksanakan perhitungan, perbarui catatan. Ini biasanya yang yang bisa baca ini nih anak-anak ini. Ada yang lebih complicated. Oke. Okay. Udah selesai pembahasannya mengenai sistem teknik dokumentasi ya. Jadi intinya adalah kita ada 3, ada DFD, ada flowchart, ada yang bisnis ya kan. Di DCI ini kita lebih belajar ke DFD yang data flow diagram ya kan, sama flowchartnya pun yang dokumentasi, bukan yang sistem, bukan yang program gitu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.